Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Falah, pada yang terhormat Bapak Okta selaku CPP Angkatan 7, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Al-Falah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka untuk melakukan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan sekolah dari guru penggerak. Perlu diketahui bersama, mohon izin sebelumnya Bapak Kepala Sekolah, izinkan kami minta waktu untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini ke Bapak. Terima kasih atas izin yang diberikan. Kemudian kami akan melakukan diskusi mengenai visi yang sudah dibuat oleh Bapak Okta, di mana nanti beliau akan melakukan presentasi, dan dari Bapak Ibu nanti bisa sebagai audiens untuk bisa aktif memberikan masukan, pendapat atau saran kaitannya dengan apa yang digagas oleh Pak Okta. Perlu kami jelaskan sedikit ya Bapak, bahwa ini adalah visi misi guru penggerak, bukan berarti untuk mengganti event yang ada nih Pak. Jadi Pak Okta ini beliau punya mimpi Pak, mimpi seorang Pak Okta bahwa beliau itu guru penggerak yang menginginkan nama sekolah itu adalah, menurut versi Pak Okta adalah demikian. Kami sangat menyadari bahwa dalam visi sekolah itu tidak semudah untuk merubahnya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul sekali kata Bapak Kepala Sekolah bahwa visi itu tidak semudah yang kita buat, tetapi memang melalui serangkaian alur jalan dan pemikiran serta cita-cita yang panjang. Bolehlah dikatakan sebuah mimpi yang nantinya akan diwujudkan di masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target, dan memang benar sekali harus ada goalnya. Nah, seperti apa nanti kita bisa ikuti bersama kaitannya dengan visi guru penggerak Pak Okta. Saya tegaskan sekali lagi Bapak, ini visi versi dari Pak Okta, bukan berarti untuk merubah sekolah, itu visi dari sekolah. Namun apabila ada kesamaan ataupun mungkin bisa dijadikan sebuah pertimbangan di masa depan, tentunya ini sangat luar biasa prestasi dari Pak Okta. Perlu kami sampaikan juga kemajuan hasil belajar dari Pak Okta selama dalam beberapa bulan belakang ini. Beliau memang menunjukkan aktivitas yang sangat baik, lancar, kemudian dari tugas-tugas tidak ada kendala. Kemudian juga tadi sudah kami melakukan diskusi bahwa Pak Okta mengalami banyak perubahan kaitannya dengan action di kelas ya. Dan harapannya dalam CGP ini pun bukan hanya sekedar teori, maka selalu ada aksi nyata. Di kami itu ada bentuk aksi nyata. Aksi nyatanya itu adalah teori aksi setiap. Salah satunya adalah hari ini dan beberapa waktu yang kemarin Okta juga sudah melakukan diseminasi. Nah, hari ini juga melakukan sosialisasi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah guru penggerak. Demikian untuk dari kami. Terlebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku pribadi mohon maaf. Kemudian saya serahkan kepada Pak Okta untuk bisa mulai jalannya diskusi ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Pak Kabel Sekolah Pak Afan, kemudian Pak Irwanto selaku pengajar praktik, atau kalau saya menyanyikan ke rekan-rekan saya bilangnya pembimbing, lebih familiar pembimbing, dan teman-teman rekan sejawat yang telah menghadiri kegiatan untuk sosialisasi visi dan paradigma perubahan di SMK Al-Falah. Jadi kali ini saya hadir di sini mengundurkan Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai visi
baik visi kita sebagai guru pribadi maupun visi kita sebagai sekolah, kemudian penerapannya dalam perubahan untuk sekolah kita agar lebih baik. Sebelumnya saya disclaimer dulu Bapak Ibu. Jadi untuk diskusi kita pada hari ini, kita berbasis kepada aset, kita berbasis kepada pencapaian yang telah kita dapat. Kita tidak berdiskusi berbasis masalah. Dalam guru penggerak ini kami diajari untuk selalu berdiskusi dari pencapaian positif yang telah dicapai, bukan kendala-kendala atau masalah yang menyebabkan diskusi hanya mutar pada masalah tersebut, tapi tidak ada aksi nyata untuk menangani masalah itu. Yang pertama Bapak Ibu, saat pertama kali ikut pendidikan guru penggerak itu kami ditanyai mengenai program apa saja yang mau kita lakukan selama ikut pendidikan guru penggerak. Kemudian kita juga ditanyakan visi kita apa sebagai guru, terus harapan-harapan apa yang ingin kita capai selama ikut guru penggerak. Ini adalah visi yang saya buat, Ibu, visi yang saya buat mengenai siswa saya sendiri selama 5-10 tahun mendatang. Saya berharap itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, terampil dalam menggunakan teknologi, profesional dalam bekerja. Visi yang saya buat ini berdasarkan harapan saya mengenai anak didik saya ke depannya. Apakah visi harus selalu seperti ini, Bapak Ibu, harus selalu berbentuk kalimat seperti ini? Entah, untuk perbandingan ini adalah visi saya, kemudian ini adalah visi sekolah kita, Bapak Ibu. Ini adalah visi dan misi sekolah kita. Unggul dalam akhlak dan karakter, terampil menguasai teknologi, mampu menggerakkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal secara mandiri dan profesional. Menurut saya, visi yang saya buat adalah turunan dari visi sekolah ini, karena saya juga ingin realistis. Pembelajaran yang saya lakukan itu mengimplementasikan dari harapan-harapan sekolah kita. Apakah visi harus seperti ini? Tidak, Bapak Ibu. Visi itu dapat dibuat dalam banyak hal, seperti contohnya ini. Dari Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, beliau itu membuat visi dalam bentuk puisi. Jadi puisi yang dia buat itu adalah mengenai harapan-harapan beliau mengenai negara kita Indonesia yang dia puisikan, dan menurut saya masih relevan sampai sekarang. Saya bacakan mungkin antara 1 atau 2 bait. Yang pertama, jikalau aku berdiri di pantai yang liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai yang liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Dengan bahasa yang mudah diterima, Bapak Soekarno berusaha untuk menyampaikan visi mengenai negara kita dalam bentuk puisi. Artinya visi itu tidak harus kaku, tidak harus kaku dibuat seperti yang saya buat seperti ini. Ini maksudnya visi kita pribadi, Bapak Ibu, ya. Tidak harus dibuat kaku seperti ini, namun bisa dalam bentuk penyampaian yang mudah diterima oleh orang lain. Kemudian itu adalah penggalan dari visi Bapak Soekarno yang dibentuk yang disampaikan dalam bentuk puisi.
usai membaca puisi di atas. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Di sini visi yang kita buat itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi. Artinya visi yang kita buat itu ada turunan misi-misi yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Dari visi yang saya buat, Bapak Ibu, di sini saya tadi mengatakan terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, terampil dalam menggunakan teknologi, profesional dalam bekerja. Tentu saja ini hanya akan menjadi khayalan, ini hanya menjadi awang-awang, dan ini tidak bisa menggerakkan saya pribadi ataupun rekan-rekan saya manakala saya tidak mengimplementasikan dalam aksi nyata. Jadi setelah saya membuat visi seperti ini, Bapak Ibu, harapan perubahan yang dapat saya lakukan adalah ini, Bapak Ibu. Saya berharap terwujudnya pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Jadi visi itu saya turunkan dalam ini, Bapak Ibu, namanya Bagja. Dalam guru penggerak kita diajari untuk menurunkan visi menjadi aksi nyata dalam bentuk Bagja. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian terakhir adalah atur eksekusi. Jadi kita diajari untuk menurunkan visi tersebut menjadi aksi nyata. Terwujudnya pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Tadi oleh Pak Erwanto saya ditanyakan, Pak, kenapa fokus kepada prestasi? Karena tadi saya menjawab, mau tidak mau pada akhirnya kita harus menyadari bahwa output siswa kita saat lomba misalnya atau saat harus berkompetisi dengan sekolah lain masih ada output kita yang masih tertinggal. Misal LKS idealnya juara berapa, kita masih dapat peringkat berapa. Jadi saya penjabaran dari visi saya adalah ingin meningkatkan prestasi belajar peserta didik saya, gitu Bapak Ibu. Saya besarkan di sini. Pertanyaan yang saya buat B, Bagja adalah apa yang harus saya lakukan. Jadi guru penggerak itu atau idealnya guru itu adalah selalu berpikir aset pencapaian yang telah dicapai, jangan berpikir kekurangan. Misal gini, Pak, bagaimana saya bisa menerapkan visi saya jika mau belajar saja di kelas tidak ada proyektor? Pak, bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang optimal jika ruang kelasnya belum dapat apa-apa? Yaitu memang masalah yang harus kita hadapi. Namun pengambilan keputusan yang kita buat itu jangan selalu melulu berbasis masalah tersebut, tapi apa yang kita punya, hal-hal apa yang telah kita capai sehingga keputusan itu adalah pengembangan dari aset yang telah kita punya, bukan dari masalah yang selalu bermasalahkan terus seperti itu, Ibu. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Ini adalah pertanyaan saya buat untuk diri saya sendiri untuk dapat mewujudkan visi saya. Kemudian yang kedua, di sini yang kedua adalah saya juga membuat pertanyaan untuk diri saya sendiri, kegiatan pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Tentu saja dalam banyak bayangan saya untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi, maka kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan yang menyenangkan, kegiatan belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan input siswa kita yang merupakan generasi milenial. Jangan sampai input siswa kita generasi milenial, tapi kegiatan pembelajarannya generasi orde baru misalnya.
masih ceramah, masih memfotokopi, kemudian disuruh mencatat seperti itu. Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, kegiatan pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Kemudian saya juga menanyakan kepada diri saya, kompetensi apa yang sudah saya miliki. Nah, jadi bukan fokus apakah karena saya mengajar mata pelajaran komputer akuntansi, saya tidak menanyakan jumlah komputernya berapa, atau apakah siswa tidak gaptek dalam operasional komputer. Tidak kepada masalah itu, tapi kepada apa yang telah saya miliki dan apa yang dapat saya kembangkan. Hal-hal apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari turunan dari visi yang telah saya buat. Kemudian di lembar meja di meja Bapak Ibu itu ada lembar itu sebenarnya adalah menjawab pertanyaan mengenai visi yang sebaiknya dimiliki oleh setiap Bapak Ibu guru. Lembar tersebut nanti saya upload Bapak Ibu, saya upload sebagai bukti sosialisasi visi di sekolah kita. Dan saya upload, jadi mohon untuk dapat diberi di situ. Kemudian untuk mengerjakannya pada kertas yang saya bagi dan pada ini Bapak Ibu bentar saya kasih linknya. Oke, linknya saya taruh di grup nopong ya, Bumas ya, Bumas saja. Ada teman-teman saya Pak Erlang. Mas saja ya. Sebentar. Ini adalah Padlet Bapak Ibu. Jadi karena itu guru penggerak, maka saya jadi mengenal kayak gini. Padlet untuk siswa saya juga saya mengajarnya pakai Padlet sekalian pengenalan. Jadi di sini ada akuntansi, keuangan kelas 12 pakai L5, ada aktif tetap sama akuntansi keuangan kelas 12 juga tapi berbeda materi, sama akuntansi juga kelas 1. Menurut saya setelah pakai Padlet itu siswa itu jadi lebih antusias karena di sini saya mengajak kepada anak berdiskusi, kemudian anak juga langsung lihat di sini. Kadang cepat-cepatan gitu, yang paling cepat kita kasih apresiasi dan seterusnya. Ini sangat membantu kita dalam pembelajaran. Jadi dalam guru penggerak kita itu diajari banyak hal, termasuk adalah pembelajaran menggunakan fasilitas digital seperti ini. Dan kali ini saya gunakan juga untuk kita berdiskusi mengenai murid-murid yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Nanti menjawabnya pada kali ini Bapak Ibu. Jadi misal yang menjawab Pak Jamal, nanti Pak Jamal ketik 2 ada nama orangnya. Kecuali Bapak Ibu sudah punya akun, nanti muncul misalnya nama kita, tapi tidak belum punya akun namanya anonimus ya. Jadi kalau belum punya akun ya berarti kita titik 2 gitu. Tapi tidak sudah punya akun seperti saya muncul foto saya. Nah, sebentar. Kita berdiskusi mengenai ini. Nah ini Bapak Ibu, kalimat perumpamaan cita-cita untuk murid. Kita memberikan murid-murid yang begitu. Kalau saya kan ini Bapak Ibu, jawaban saya punya impian murid yang berakhlak, berkarakter, terampil dalam menggunakan teknologi, profesional dalam pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu punya impian mengenai murid Bapak Ibu itu yang bagaimana, dapat ditulis pada lembar kertas tersebut, kemudian disalin pada link yang tadi saya bagi. Nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah nanti jawaban Bapak Ibu saya upload sebagai laporan dari kegiatan pada hari ini.
kita percaya bahwa murid adalah seperti itu, saya percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana begitu. Mungkin untuk diskusi ini ada pertanyaan untuk pengisian ini Bapak Ibu, atau bisa langsung dilakukan? Difokuskan yang kalimat penumpang itu. Oke. Biar Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, oke. Bentar Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemudian ya itu adalah kalimat penumpangnya. Bentar Bapak Ibu, sebentar. Lupa halamannya. Di sini ada contoh begini, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Mungkin saja sebagian dari Bapak Ibu juga menuliskan mimpi itu pada gambaran visinya. Namun dalam praktiknya kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan. Jadi jika mimpi kita masih seperti ini Bapak Ibu, saya berharap sekolah saya adalah sekolah yang aman, nyaman. Itu masih terlalu masih terlalu melebar, dan nanti Bapak Ibu dalam membuat turunannya seperti misal tadi ini, terwujudnya pembelajaran atau kejuruan akuntansi yang menyenangkan, itu terlalu susah karena masih melebar ya. Jadi harapan murid kita itu adalah harapan yang kalimat yang sederhana, efektif, sesuai dengan visi sekolah kita, realistis, dan mudah untuk kita jabarkan menjadi turunannya gitu Bapak Ibu. Sekali lagi fokus kita adalah fokus kepada ini Bapak Ibu ya, fokus kepada aset, fokus kepada pencapaian yang kita miliki, bukan pada kekurangan sekolah atau kekurangan murid kita. Jadi misalnya di sini di sekolah kita percaya bahwa murid adalah suka bolos, itu kan berbasis kekurangan ya. Jadi ya, kita berbasis pada murid kita pasti punya prestasi yang pernah dicapai. Kita fokus kepada aset tersebut. Ada kendala Bapak Ibu untuk membawa kalimat rumah ini, atau sudah bisa dibuat? Langsung di kertas itu saya scan nanti PDF, kemudian pada ini nanti disalin di sini untuk di sininya tapi mana ya? Di sebelahnya ini sebelahnya kalau lebar kerjanya, maaf nih saya tidak menyampaikan pada kolom yang amin. Begitu Pak Romanto. Mungkin Pak Jamal punya apa sih ya harapan mengenai murid Pak Jamal yang ingin terwujud gitu, bisa dituliskan di sini. Tentu saja harapan-harapan yang baik Bapak Ibu ya, harapan-harapan baik. Bukan kekurangan murid kita atau kekurangan sekolah kita.
Untuk membantu dalam mencari kata kerjanya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari profil pelajar Pancasila seperti itu. Apa saja itu Pak kalau profil pelajar Pancasila? Dengan kreatif seperti itu untuk membantu ini membuat melengkapi kalimat perumpang ini. Bapak Ibu mengingat sekarang jam 2 biar gak kelamaan, mungkin ada semacam batasan waktu ya untuk membuat itu sampai berapa menit kesepakatan kita? 10 menit ya. Nanti sampai jam 14 ini sudah tidak, ini saya belakang ya jam 2 berarti sampai 14 lebih 10 ya 10 menit sambil menunggu Bapak Ibu membuat visi tersebut. Sudah tadi saya ke belakang sudah ada guru yang telah siap untuk membaca poin visinya dan menyampaikan kenapa guru tersebut mempunyai visi itu. Guru tersebut mempunyai gambaran siswanya seperti itu. Sudah ada yang jadi kepada Bu Lisa dipersilakan untuk menyampaikan visinya. Terima kasih Pak Wanda. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMK Kembangan. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter luhur dan memiliki life skill abad 21. Kita percaya bahwa murid adalah orang-orang yang memiliki bakat minat yang luar biasa terpendam di dalam dirinya dan berkarakter setiap individu yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, sopan dan santun, serta berakhlak mulia pada setiap warga di sekolahnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan abad 21. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama, saling menghormati dan saling menghargai. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki peran dan tugas yang berbeda, namun demikian saling bekerja sama untuk memenuhi tugas di sekolah. Seperti itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih Bu Lisa untuk atensinya dalam membuat visi. Sekilas dari visi yang dibuat oleh Bu Lisa itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip visi yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Disampaikan bahwa jalan yang ditempuh untuk mewujudkan visi itu bukan jalan hanya mencari kemenangan semata, ya. Namun jalan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Visi yang kita buat itu bukan hanya untuk hubungan transaksional saja. Jadi saya akan dapat jabatan apa, saya akan dapat
uang berapa atau saya akan memperoleh apa, tapi visi yang dibangun adalah hubungan antar manusia yang penuh dengan gotong royong. Ya, tadi Bu Lisa menyampaikan bahwa guru-gurunya juga berkolaborasi, ya, sudah sesuai gotong royong. Kemudian mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid untuk ikut pembelajaran sehingga tut uri handayani terkejawantakan. Terima kasih Bu Lisa untuk isinya. Ya. Untuk tangannya untuk Bu Lisa. Untuk diskusi berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan visi yang saya buat, ya, sambil Bapak Ibu nanti melengkapi kalimat penumpang tersebut. Saya mohon masukan apa yang harus saya tambahkan pada visi saya ini, atau pemilihan kata yang lebih tepat, atau mungkin hal-hal lain sehingga visi saya menjadi lebih baik. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang dapat memberikan masukan untuk visi saya. Sambil menunggu Bapak Ibu melengkapi kalimat penumpang tersebut. Apa yang harus saya lengkapi pada visi saya? Pakai ini katakan ya. Oke. Ada Pak. Oh iya ada. Benar. Agar saya bacakan dulu ya Pak. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, terampil dalam menggunakan teknologi, profesional dan bekerja. Itu visi yang saya buat. Mungkin dari ini berdasarkan dari pengalaman Pak Tegar pengacara akuntansi, ada hal yang belum masuk ke sini atau ada bagian yang menurut Pak Tegar sulit untuk saya capai. Mungkin begitu Pak Tegar. Terima kasih. Menurut saya sudah cukup baik, bagus, karena itu kan sudah mencakup banyak segi untuk perkembangan anak depannya. Seperti itu. Berarti menurut Pak Tegar ini sudah bisa saya terapkan untuk siswa saya Pak di kelas saya. Bu Aya mungkin ada tambahan Bu Aya untuk visi saya? Belum. Pak Omar akan membacakan visi atau bagaimana? Oke, ini Pak Jamal, silakan Pak Omar. Terima kasih Pak Omar. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan kalimat penumpang ini, ada beberapa hal yang mungkin ini pendapat ya. Kita memiliki murid-murid yang unggul, terampil, berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan etik yang baik. Dan kita percaya bahwa murid adalah mampu menjadi objek belajar untuk mencapai cita-citanya menghadapi masa depan. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, attitude, dan kompetensi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mimpi dan cita-citanya diraih dengan mengikuti proses dengan baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa implementasi lebih utama dari sekedar teori. Kemudian yang kedua terkait dengan isi khotbah. Masukan. Artinya biar diskusi, kalau kedua biar diskusi. Ya, hanya sekedar perspektif saja. Bahwa saya salah satu orang yang percaya dengan the power of knowledge. Jadi nggak tahu apakah karena kurang saya memahami itu terkait dengan pengetahuan.
terkait dengan kompetensi atau pengetahuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Artinya dimasukkan komponen knowledge di sini. Iya, kalau saya, perspektif saya, karena saya termasuk mungkin orang yang sedikit percaya kekuatan dari sebuah pengetahuan atau the power of knowledge-nya. Itu saja mungkin waktu untuk diskusi aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gofar. Gofar tadi telah menyampaikan visi pribadinya sebagai guru, ya. Dan kalau tadi kita mendengarkan visi tersebut sangat menarik, ya, karena tadi di skema yang saya buat, ya, pada akhirnya ketika visi yang kita buat, ketika kebijakan yang kita lakukan adalah berbasis aset, maka kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Guru tersebut tidak berkutat kepada masalah yang ada, tapi guru tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi yang telah dia capai. Jadi visi Pak Gofar itu menurut saya berusaha untuk mengembangkan aset atau pencapaian yang telah diperoleh oleh Pak Gofar untuk mengembangkan pembelajaran pada peserta didiknya. Tadi masukan dari Pak Gofar untuk visi saya adalah untuk menambahkan komponen pengetahuan yang kognitif, karena knowledge pada akhirnya punya impact kepada masa depan anak. Terima kasih untuk masukannya. Jadi kenapa pada awalnya saya membuat seperti ini Pak? Karena bayangan saya ketika visi saya itu simpel, maka turunan-turunan yang saya buat itu menjadi lebih simpel juga. Tapi tetap masuk itu saya terima sebagai untuk menambahkan, untuk menyempurnakan visi saya. Jadi tadinya saya kesini Pak, karena saya adalah turunan dari visi itu buat saya itu mudah untuk penerapannya gitu. Tidak rumit. Misi yang saya buat di kelas itu tidak rumit karena visi saya simpel tadinya kayak gitu Pak. Ya sekarang artinya diskusinya. Oke, Bapak Ibu, apakah untuk diskusinya sudah cukup sampai ini saja? Tapi saya mohon itu nih melakukan tugasnya di kertas kalian memiliki Bapak Ibu, kalian memiliki, ya. Memiliki mohon di slide ulang, ya. Itu kan mungkin bisa dilengkapi ini atau nanti setelah di rumah sebagai bukti laporan kegiatan saya. Untuk Bu Ida sama Bu Lisa Pak yang mendaftar Pak, yang di belakang. Semoga sekalian semangat ya. Tadi oleh Pak Erwanto saya ditanyakan nanti setelah jadi komunitas ya, namanya apa? Saya tadi jawab guru berkreasi gitu Bu. Guru nama kita komunitas guru berkreasi gitu. Karena saya udah punya teman sesama guru penggerak. Oke. Masuk Pak. Oke. Bapak Ibu mohon disimak untuk tambahan sedikit untuk kegiatan diskusi kali ini. Ternyata sangat menarik sekali ya. Menurut Bapak Ibu tadi itu Bapak Ibu sedang membuat apa? Yang tadi dibuat visi, itulah yang dilakukan Pak Okta. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa membuat visi versi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu ingin menjalankan monggo itu ya, bisa minimalnya itu di kelas atau di jam pelajaran Bapak Ibu menginginkan murid atau siswanya mau seperti apa, itulah bisa difoto atau disimpan baik-baik atau direvisi kembali ya Bapak Ibu ya.
Nah, ternyata Bapak Ibu sekarang sudah bisa membuat visi versi panjenengan masing-masing. Kami ucapkan selamat ya. Mimpi Bapak Ibu ternyata sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata Bapak Ibu hari ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah menemukan kemauan Ibu, Bapak Ibu saat menjadi guru atau mengajar atau menginginkan siswanya seperti apa. Itulah mimpi Bapak Ibu yang mau dibuat kalimat lengkapnya disatukan atau tetap seperti itu. Itulah penjabaran dari sebuah misi. Rootnya seperti itu, cara membuat di kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham ya, visi dan prakarsa perubahan ini bukan menggantikan visi sekolah clear deh, tetapi minimalnya adalah digunakan untuk diri sendiri, namun dapat berkembang bisa menjadi visi umum, yaitu milik sekolah apabila itu diterima oleh warga sekolah. Jadi mungkin ada kekhawatiran, apakah CGB itu akan merubah visi sekolah? Belum tentu. Nah, inilah justru malah Bapak Ibu sekarang malah memiliki produk visi masing-masing dan itu akan berbeda dari masing-masing. Itu saja, bukan maksud kami menggurui atau mengajari di Pak. Tidak ada maksud seperti itu. Kami hanya berbagi saja. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami kiranya cukup, dan saya selaku yang menemani Pak Okta, mohon maaf bila ada tingkah laku atau kelakuan selama proses ini berjalan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Okta, mau dilanjut atau ditutup monggo, karena sudah saya serahkan kepada Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, kalau yang kertas ini saya minta langsung saya minta, tapi kalau yang lain ini bisa nanti malam atau besok. Ngisinya di yang warna biru Ibu deh, ini warna biru deh. Yang warna pink sama itu enggak, hanya yang warna biru saja ke bawah. Itu yang nanti saya laporkan. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu berkenan hadir di sini. Sangat membantu saya dalam mengimplementasikan tugas saya sebagai guru penggerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.